Bab 14, Kerajaan Inggris dan Kekaisaran Inggris. Reformasi Parlemen 1832. Di awal abad ke-19, rakyat Inggris memiliki monarki konstitusional yang dibatasi oleh parlemen. Konsesi yang mereka peras dari raja-raja segan karena di abad ke-17 diwujudkan dalam dokumen-dokumen negara yang terkenal yang mencakup Petition of Right, Habeas Corpus Act, dan Bill of Rights. Terdapat dokumen-dokumen kebebasan politik ini ditambahkan Act of Settlement pada 1701 yang membuat George I sebagai orang Hanoverian pertama yang naik tahta 13 tahun kemudian. Ia dan anak laki-lakinya sewajarnya membantu orang-orang Whigs yang telah mengesahkan Act of Settlement. Partai Whig mencakup banyak lords agung, sebagian besar uskup, orang-orang non-konformis, dan para pedagang, pemilik toko, dan anggota kelas menengah. Orang-orang Tories yang kekuatannya berada di tangan bangsawan dan pendeta pedesaan sangat tidak populer karena dianggap memiliki tujuan untuk restorasi kedua Stuarts. Orang-orang Whigs sebagai konsekuensinya memonopoli jabatan-jabatan pemerintahan selama kekuasaan George I dan George II. Kekuasaan Whig berakhir 10 tahun kemudian setelah George III naik tahta pada 1760. Kementerian Tory di Lord North menyebabkan Inggris terlibat dalam perang dengan 13 colonies. William Pitt the Younger yang menjadi kepala pemerintahan segera setelah keruntuhan Kementerian Lord North mereorganisasi Partai Tory. Partai Tory tetap menguasai jabatan pemerintahan selama sisa kekuasaan George III dan kekuasaan anak laki-laki dan sekaligus penggantinya, George IV, 1820 sampai 1830. 100 tahun lalu Inggris Raya masih berupa negara tidak demokratis. House of Lords yang terdiri dari para bangsawan dan uskup yang menjadi anggota karena hak turun-temurun atau melalui penunjukan raja terus menjadi benteng aristokrasi. Bahkan House of Commons, cabang parlemen yang lebih populer, hanya diwakili oleh sedikit rakyat Inggris. Menurut sistem perwakilan yang telah ditetapkan di abad pertengahan, setiap county dan sebagian besar kota di Inggris Raya dan Irlandia mempunyai 2 anggota di House of Commons. Namun demikian, perwakilan tidak mempunyai hubungan dengan jumlah populasi. County besar dan county kecil, kota besar dan kota kecil mengirimkan jumlah perwakilan yang sama. Beberapa wilayah yang berkembang baik seperti Manchester, Leeds, Birmingham, dan Sheffield yang telah berkembang sejak abad pertengahan tidak memiliki perwakilan. Tempat-tempat lainnya yang dinamakan wilayah buruk terus memiliki perwakilan lama setelah mereka membusuk sehingga tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali sebuah rumah, gundukan hijau, taman, atau reruntuhan dinding. Sistem elektoral sama dianggap kuno, hanya pemilik tanah bisa memberikan suara di kantis. Sementara di banyak wilayah sedikit orang memiliki hak pilih. Tidak lebih daripada 5% dari semua laki-laki dewasa di Inggris Raya memiliki hak untuk memilih. Ada beberapa wilayah kantung di mana orang kaya, umumnya bangsawan, memiliki hak istimewa untuk memilih perwakilan. Hak terbatas di suatu wilayah atau kota kecil atau borough menjadikan kecurangan lebih mudah dilakukan dalam pemeliharaan anggota House of Commons. Penyuapan terhadap pemilih mencapai puncaknya di pemerintahan George III yang mendorong sistem ini untuk memperkuat kekuasaannya sendiri. Tidak hanya pemilih individu yang disuap, tetapi wilayah busuk dan kantung atau pocket sering menjual suaranya kepada penawar yang lebih tinggi. Berkat adat istiadat pemungutan suara terbuka, para pemilih di county atau kabupaten sering mengalami intimidasi oleh tuan tanah, majikan, dan pejabat. Kejahatan penyuapan dan paksaan meningkat di borough atau kota kecil dan county seperti mabuk dan kerusuhan yang meningkat selama pemilihan. Berbagai usaha untuk meningkatkan kondisi ini dimulai di abad ke-18, tetapi dalam waktu yang lama tidak menghasilkan apa-apa. Rakyat yang seadanya sangat khawatir dengan berbagai peristiwa di Prancis, ditambah reformasi parlemen dengan desain revolusioner melawan pemerintah. Namun demikian, setelah 1815, Reign of Terror, pemerintahan teror, dan Napoleon Bonaparte tidak lagi menjadi momok, dan opini publik tumbuh memusuhi sistem perwakilan yang menyingkirkan banyak anggota kelas menengah yang terpelajar dan makmur dari kekuasaan politik. Para bangsawan, Great Whig,
yang mendorong liberalisme dan menjadikan tujuan partai orang-orang Tories, dan sisi lain berdiri kaku melawan segala sesuatu yang mendukung demokrasi. Duke of Wellington yang pernah menjadi Perdana Menteri Tory bahkan menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada sistem yang ada yang bisa dirancang oleh akal manusia. Penolakan keras kepala untuk membuat sedikit konsesi menyebabkan jatuhnya Kementerian Duke of Wellington. Di 1830, tahun Revolusi Juli di Prancis, Whig kembali berkuasa, di bawah sumpah untuk melakukan reformasi parlemen. Berbagai peristiwa yang terjadi selanjutnya memperjelas metode pemerintahan Inggris. Rancangan undang-undang reformasi yang diperkenalkan oleh Earl Grey, Perdana Menteri Whig, gagal melewati House of Commons. Parlemen kemudian dibubarkan dengan tujuan menguji sentimen negara melalui pemilihan umum. Rancangan undang-undang, seluruh rancangan undang-undang, dan tidak adalah hal lain kecuali rancangan undang-undang, teriak orang-orang Whigs. Mereka menang dan rancangan undang-undang lainnya disahkan oleh House of Commons baru dengan mayoritas besar. House of Lords dengan mayoritas Tory menyingkirkan rancangan undang-undang. Namun demikian, selama persidangan selanjutnya, rancangan undang-undang ketiga berhasil melewati House of Commons. Para Lords menginginkan amandemen yang kementerian tidak akan setujui. Sementara itu, kebahagiaan rakyat mencapai puncaknya. Dan dalam satu pertemuan masa ke pertemuan lainnya, para Lords dicela sebagai oligarki yang korup dan egois. Earl Grey menasihati agar mendukung Whigs untuk mengambil tindakan di dewan atas. Raja menolak melakukannya, Perdana Menteri dan para rekannya mengundurkan diri, dan Duke of Wellington mencoba tanpa hasil untuk membentuk kementerian Tory lainnya. Earl Grey kemudian melanjutkan jabatannya setelah mendapati janji raja untuk menciptakan dukungan yang dibutuhkan. Namun demikian, langkah ini tidak dilakukan karena ancaman langkah ini bisa membuat para lords kehilangan jabatannya. Di 1832, rancangan undang-undang yang lama diperdebatkan ini akhirnya menjadi hukum. Undang-undang reformasi pertama meraih 2 hasil. Undang-undang ini menekan sebagian besar boroughs atau wilayah busuk dan kantung sehingga mengosongkan sejumlah besar kursi di House of Commons untuk dibagi di antara di kota dan county yang tidak terwakili secara cukup. Undang-undang reformasi ini juga memberi hak kepada banyak orang yang memiliki atau menyewakan gedung di kota atau menyewakan tanah di pedesaan. Para pekerja dan buruh pertanian mayoritas populasi tetap tidak memiliki hak pilih. Undang-undang reformasi pertama menciptakan sebuah perubahan penting dalam politik Inggris. Revolusi pada 1688 sampai 1689 telah memindahkan kekuasaan utama dari raja kepada kelas atas atau aristokrasi. Revolusi parlemen pada 1832 menggeser keseimbangan ke kelas menengah yang terdiri dari para pedagang, pemilik pabrik, dan orang-orang profesional borjuis kontinental. Karena itu, selama bertahun-tahun borjuis kontinental terus memerintah Inggris Raya. Peristiwa-peristiwa pada 1832 juga memiliki nilai penting lainnya. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa aristokrasi Troy yang bercokol di House of Lords tidak bisa secara permanen menentang keinginan rakyat, bahwa tidak mungkin bagi bisikan faksi untuk mengungguli suara rakyat. Namun demikian, para lords mengalah kepada opini publik. Tindakan mereka memiliki arti bahwa Inggris Raya di masa depan akan mengalami reformasi damai dan tertib bukannya revolusi. Inggris Raya adalah satu-satunya negara penting di Eropa yang selama seabad lalu tidak mengalami perubahan pemerintahan secara revolusioner. Demokrasi politik 1832 sampai 1867. Isi Undang-Undang Reformasi pertama atau First Reform Act secara mendalam mempengaruhi 2 partai historis. Partai Whigs muncul sebagai pembela tingkatan-tingkatan liberal dan progresif. Mereka segera membuang nama lama mereka dan mulai menyebut diri mereka liberal. Partai Tories sekarang dikenal sebagai partai konservatif, secara teori menentang perubahan-perubahan lebih lanjut, tapi ketika memegang pemerintahan mereka bertindak jauh seperti lawan-lawannya ke arah reformasi. Kedua partai menyadari bahwa waktunya telah tiba di Inggris Raya untuk memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu dan untuk memodernisasi lembaga-lembaga pemerintah. 35 tahun selanjutnya adalah era reformasi yang benar-benar di setiap bidang.
Selama tahun-tahun ini parlemen menghapus perbudakan di seluruh Kekaisaran Inggris, memperlakukan hukum untuk mengurangi kekafiran, mengesahkan undang-undang yang memperbaiki kondisi kerja di pabrik dan pertambangan, modifikasi hukuman kejahatan yang keras, mulai membentuk sistem pendidikan populer dan memperlakukan perdagangan bebas. Namun demikian, tidak ada yang dilakukan terhadap pengembangan lebih lanjut terhadap hak pilih. Kegagalan parlemen untuk membebaskan massa yang disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat, dan selama tahun-tahun awal pemerintahan Queen Victoria muncul gerakan yang dikenal sebagai Chartism yang mulai bergerak di antara kaum pekerja. Chartists memperoleh nama mereka dari piagam kemerdekaan, Charter of Liberties, yang mereka perjuangkan. Gerakan Chartism menuntut 6 poin: hak pilih orang dewasa secara universal, pemilihan dilakukan secara rahasia, distrik-distrik elektoral memiliki kedudukan sama, penghapusan kualifikasi seperti yang keanggotaan parlemen, pembayaran anggota parlemen, dan pemilihan parlemen setiap tahun. Semua tuntutan ini kecuali tuntutan terakhir yang tampak begitu radikal pada saat itu dikabulkan. Revolusi Februari di Paris yang bergemuruh hingga ke London menyebabkan demonstrasi besar kaum Chartists. 6 juta orang seperti yang diumumkan telah menandatangani petisi untuk 6 poin atau 6 points, yang setengah juta orang sebagian besar bersenjata bersiap membawa petisi ke parlemen. Pemerintah bersiaga dan mendapatkan banyak pasukan khusus di bawah komandan tua tetapi masih berani, Duke of Wellington, untuk melindungi kehidupan dan properti. Sikap tegas pemerintah bersamaan dengan hujan deras di hari yang dipilih untuk prosesi memperlemah semangat dan juga tubuh kaum Chartists, dan mereka bubar. Petisi monster mereka setelah diamati memiliki kurang dari separuh jumlah tanda tangan yang digembar-gemborkan, dan banyak dari tanda tangan ini palsu. Penemuan ini mencoreng gerakan Chartists secara keseluruhan. Kehancuran Chartism tidak mengakhiri agitasi untuk mewujudkan Inggris Raya yang lebih demokratis. Gerakan rakyat di sana disebabkan sebagian besar oleh Perang Sipil Amerika yang dianggap sebagai kemenangan untuk demokrasi. Gerakan ini mulai terlihat menyimpang sehingga para pekerja Inggris tidak memiliki hak suara seperti hak suara untuk negro yang diberikan di Amerika Serikat. Dua negarawan besar, satu seorang liberal dan lainnya seorang konservatis, merasakan hal ini dengan jelas dan masing-masing menjadi advokat bagi reformasi parlemen. Dua negarawan ini adalah Gladstone dan Disraeli. William Ewart Gladstone, anak dari seorang pedagang Liverpool kaya keturunan Skotlandia, memperoleh pendidikan aristokratik di Eton dan Oxford. Ketika masih berusia 24 tahun, ia masuk parlemen di Borough atau wilayah kantung. Karir Gladstone meningkat cepat karena ia memiliki kekayaan, pengaruh keluarga, kepribadian menarik, pengetahuan luas tentang buku dan manusia, energi besar, dan bakat berpidato. Tidak ada orang Inggris di masa generasi Gladstone bisa menyamai kehebatan berpidato Gladstone. Suaranya yang sangat jernih dan keras, pandangannya yang tajam seperti elang, dan kesungguhannya menjadikan Gladstone yang sosok yang menarik apakah di House of Commons atau di partai. Harapan Tories yang tegas dan keras hati ini mengecewakan pendukung politiknya karena ia bergabung ke Partai Liberal. Partai Liberal yang menjadikan Gladstone Perdana Menteri sebanyak 4 kali. Benjamin Disraeli berasal dari keluarga Yahudi di London. Ayahnya seorang penulis ternama, mendidiknya secara privat. Ia pertama kali dikenal publik sebagai penulis novel, dan di satu buku demi buku lainnya ia terus menumpuk ejekan terhadap kelas atas. Memasuki parlemen sebagai seorang independen radikal, pidato Disraeli dan cara berpakaiannya yang eksentrik, ia memakai rompi berwarna cerah dan mengenakan banyak cincin, pada awalnya hanya memprovokasi ejekan. Namun demikian, secara perlahan kecerdasan dan keberanian anak muda ini mampu mengatasi prasangka terhadap dirinya. Sudut pandang radikalnya berubah, dan tidak lama kemudian ia menjadi seorang konservatis yang memposisikan dirinya sebagai pembela raja, gereja, dan aristokrasi. Disraeli membuktikan diri sebagai anggota parlemen yang pintar, selalu unggul dalam debat. Selama 30 tahun ia sangat mendominasi partai konservatif, dan 2 kali ia menyadari ambisi liarnya untuk menjadi Perdana Menteri.
Pada 1866, Gladstone yang kemudian menjadi pemimpin House of Commons mengusulkan sebuah langkah untuk reformasi hak pilih. Liberal gaya lama ini bertentangan dengan konsesi lanjutan bagi demokrasi yang digabung dengan konservatif untuk menolak rancangan undang-undang dan membubarkan kementerian. Konservatif kemudian kembali berkuasa dengan Disraeli sebagai ketua partai. Kementerian konservatif bahkan tidak bersahabat dengan reformasi daripada para pendahulu liberal. Tetapi demonstrasi rakyat di seluruh negeri meyakinkan Disraeli bahwa perluasan hak pilih tidak bisa lagi ditunda. Ia memutuskan untuk memberi hidangan bagi The Whigs dengan menjaminkan dirinya. Ini dilakukan pada 1867. Undang-undang reformasi kedua memberikan suara di boroughs atau wilayah bagi semua anggota, berapapun nilai propertinya, dan bagi semua orang atau indekos atau pemondok yang membayar 10 pound atau lebih setahun atau ruang-ruang yang belum diberi perlengkapan. Dengan memberikan hak suara kepada kaum pekerja, ini hampir melipat gandakan elektorat. Satu-satunya golongan masyarakat yang masih belum memilih hak pilih atau adalah buruh pertanian. Demokrasi politik 1867 sampai 1918. Disraeli mengharapkan bahwa undang-undang reformasi kedua akan menyatukan para aristokrat dan kaum pekerja di bawah bendera konservatif melawan kelas menengah yang diwakili oleh liberal. Disraeli kecewa. Pemilihan selanjutnya menunjukkan bahwa kaum pekerja lebih menyukai kepemimpinan liberal Gladstone. Pada 1872, Gladstone yang sekarang menjadi Perdana Menteri menjamin rancangan undang-undang yang isinya tentang pemilihan secara rahasia atau pemilihan Australia dalam pemilihan terbuka. Undang-undang pemilihan umum bertujuan menyingkirkan korupsi masa lalu dan intimidasi dalam pemilihan. Selama masa jabatan keduanya, Gladstone melakukan reformasi demokratis lebih lanjut dengan Undang-Undang Reformasi ketiga. Ini menjadikan hak county secara praktis identik dengan hak borough, sehingga memberikan hak pilih bagi buruh pertanian. Sebagian besar orang-orang konservatif dan banyak orang liberal beranggapan bahwa tindakan itu sangat berbahaya. Tetapi Gladstone menjawab, "Aku membela prinsip kebebasan warga negara yang mampu. Apakah mereka sedikit atau banyak, dan jika jumlah mereka banyak, itu lebih baik karena mereka bisa menambahkan kekuatan negara." Kerajaan Inggris setelah 1884 memperlakukan hak pilih laki-laki dewasa secara virtual, seperti yang telah diperlakukan di Perancis 1848, Jerman 1871, dan Amerika Serikat. Tetapi tuntutan untuk hak pilih bagi wanita yang mulai terdengar saat ini hanya membangkitkan kemarahan atau ejekan kaum liberal dan konservatif. Namun demikian, organisasi hak pilih wanita dibentuk. Banyak debat mengenai hak pilih wanita diselenggarakan dan rancangan undang-undang mengenai hak pilih wanita diusulkan ke parlemen. Gerakan-gerakan hak pilih wanita selama bertahun-tahun mengalami sedikit kemajuan, walau sejumlah wanita mendapat hak untuk memilih di pemilihan lokal. Perang Dunia memberi wanita hak suara di Inggris. Jasa patriotik para wanita di rumah sakit, di pabrik mesiu, dan ladang pertanian memperoleh penghargaan pada 1918 ketika kedua partai di parlemen menyetujui Equal Franchise Act atau Undang-Undang Hak Pilih Setara. Undang-undang ini sama pentingnya dengan 3 undang-undang di tahun 1832, 1867, dan 1884. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan hak untuk House of Commons mengenai setiap orang berusia di atas 21 tahun di Inggris Raya dan Irlandia, tetapi juga menetapkan pada setiap wanita yang berusia di atas 30 tahun memiliki hak suara dalam pemilihan lokal atau sebagai istri pemilih lokal. Sekarang ada sekitar 16 juta pemilih di Inggris, atau 1 dari 3 penduduk. Setelah hampir seabad reformasi secara menyeluruh, Inggris Raya secara jelas meninggalkan teori lama yang telah berakar dalam konsepsi feodal, dengan menyingkirkan hak istimewa yang melekat pada kepemilikan properti, terutama tanah. Hak suara karenanya menjadi hak bagi setiap warga negara, apakah laki-laki atau wanita. Pemilihan umum untuk anggota parlemen sekarang menjadi panggilan bagi rakyat yang bertanggung jawab, dan keinginan mayoritas rakyat harus dijalankan oleh parlemen. Secara politik, Inggris Raya berada di antara negara-negara modern paling demokratis. Pemerintahan Kerajaan Inggris. Konstitusi tertulis Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia terdiri dari
Pertama, piagam kerajaan, kedua, undang-undang parlemen, ketiga, common law, seperti diungkapkan dalam keputusan-keputusan pengadilan, dan keempat, perjanjian internasional. Selain dokumen-dokumen tersebut, konstitusi tertulis mencakup sejumlah besar adat istiadat presiden yang walaupun tertulis tidak satupun mengikat raja dan parlemen. Konstitusi Inggris yang dengan mudah dimodifikasi dan selalu berkembang dengan penambahan hukum dan legislasi sangat berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat yang hanya bisa diubah secara perlahan dan dengan berbagai kesulitan. Konstitusi Inggris bersifat fleksibel dan konstitusi Amerika Serikat bersifat kaku. Sejauh penggunaannya, Raja Inggris Raya dan Irlandia adalah monarki hak keilahian. Uang koin dan proklamasi masih menunjukkan bahwa raja memerintah dengan karunia Tuhan atau Dei Gratia, dan kata-kata pembukaan lagu nasional Inggris adalah God Save Our Lord and King. Ia juga sejauh penampilannya adalah seorang raja absolut. Apapun yang pemerintah lakukan, mulai dari penahanan seorang penjahat hingga pendeklarasian perang, dilakukan atas nama raja. Tetapi setiap orang tahu bahwa Raja Inggris sekarang hanya bertindak menurut dan dengan nasihat para menteri yang bertanggung jawab. Jika George V berusaha menghidupkan kembali absolutisme James II, ia akan memiliki nasib seperti James II. Namun demikian, tokoh raja ini menempati posisi yang damai dalam sistem pemerintahan Inggris. Sebagai perwakilan negara, raja sering menggunakan kuasaannya dalam memimpin pertemuan yang membahas urusan-urusan publik, terutama melalui konsultasinya dengan para politikus dari kedua partai. Raja sendiri berada di atas partai. Kesetiaan rakyat pada kerajaan sebagai institusi kuno, bermartabat dan permanen juga membantu menyatukan negara-negara persemakmuran Kekaisaran Inggris yang memiliki pemerintahan sendiri-sendiri. Kerajaan adalah simbol persatuan kekaisaran yang sulit diwujudkan melalui kepemimpinan yang selalu berubah dan elektif. Makanya gelombang republikanisme gagal mempengaruhi kerajaan Inggris, dan popularitas personal Queen Victoria, Edward VII, dan George V tampak telah membuat kerajaan semakin solid daripada satu abad yang lalu di mata negara-negara jajahannya. Teori hukum Inggris membuat parlemen terdiri dari raja, House of Lords, dan House of Commons. Hak persetujuan raja sekarang dibatasi hingga rancangan undang-undang telah disetujui House of Commons dan House of Lords. Raja harus memberikan persetujuan semacam itu. Veto raja tidak dihilangkan, tetapi Queen Anne pada 1707 adalah ratu terakhir yang menggunakan hak prerogatif ini. Pengadilan tidak bisa menyatakan undang-undang parlemen sebagai tidak konstitusional, karena setiap undang-undang adalah bagian dari konstitusi. Seorang pelajar Amerika yang terbiasa dengan pembagian ketat kekuasaan presiden, kongres, dan pengadilan federal mengalami kesulitan untuk mengapresiasi kemahakuasaan legal parlemen Inggris. Satu-satunya keseimbangan atas pembagian kekuasaan itu adalah akal sehat politik rakyat Inggris. House of Lords memiliki 700 anggota, Lord spiritual atau keuskupan dan uskup, dan Lord temporal atau pangeran berdarah biru, semua orang Inggris, dan jumlah tertentu orang Skotlandia dan Irlandia. Ada juga 4 lords hukum yang dengan Lord Chancellor membentuk pengadilan tertinggi yang mengajukan banding kasus-kasus tertentu. Lord Chancellor memimpin House of Lords. Raja memiliki kekuasaan membentuk keanggotaan baru, tapi biasanya Perdana Menteri memutuskan siapa yang akan dipilih dan untuk kehormatan ini. Perbedaan di setiap bidang pekerjaan sering diakui oleh Grant of Peerage. Pengacara, penulis, seniman, ilmuwan, dan jenderal memiliki tanggung jawab berbeda dengan tuan tanah, kapitalis, dan politikus di House of Lords. House of Lords adalah dewan yang dominan sehingga pengesahan First Reform Act. Sejak saat itu, ada pemahaman bahwa House of Lords mungkin tidak menentang House of Commons mengenai setiap undang-undang yang didukung oleh mayoritas elektorat. Batasan konvensional ini ditulis menjadi konstitusi dengan Parliament Act pada 1911. House of Lords menyetujui pembatasan konvensional ini hanya ketika dihadapkan seperti pada 1832 dengan prospek dibanjiri oleh sejumlah besar anggota liberal baru. Parliament Act atau Undang-Undang Parlemen menyingkirkan Dewan atas dari semua kontrol rancangan undang-undang uang.
yaitu rancangan undang-undang penarikan pajak atau membuat alokasi. Rancangan undang-undang ini menjadi hukum 1 bulan setelah dikirim dari House of Commons ke House of Lords. Apakah diterima atau tidak oleh House of Lords, undang-undang ini selanjutnya menetapkan bahwa setiap rancangan undang-undang lainnya yang disahkan oleh House of Commons dalam 3 kali pembahasan berturut-turut atau setidaknya lebih dari 2 tahun dan ditolak oleh House of Lords di setiap sesi akan menjadi hukum. House of Lords hanya memiliki hak veto ragu-ragu dalam legislasi. Keanggotaan House of Lords yang secara turun-temurun adalah sebuah anakronisme yang begitu belak-belakan di Inggris Raya yang demokratis, sehingga dari waktu ke waktu berbagai proposal telah dibuat untuk memperbaiki atau mengakhiri House of Commons. Banyak reformis ingin melihat House of Commons menjadi sebuah dewan tinggi elektif seperti Senat di Prancis dan Amerika. Sejumlah penganut radikal ingin menghapus House of Lords bersama dengan sistem bicameral. Namun demikian, tampaknya ada alasan untuk meyakini bahwa dalam suatu bentuk atau bentuk lainnya House of Commons akan bertahan hidup untuk waktu yang lama. Kelahiran dan keluarga sangat berarti di masyarakat Inggris dan rata-rata warga negara mempertahankan raja hormat pada aristokrasi. House of Commons memiliki 707 anggota yang dipilih melalui hak pilih universal dari distrik-distrik elektoral di Inggris Raya dan Irlandia. Anggota House of Commons memegang jabatan selama 5 tahun yang merupakan masa jabatan maksimum. Masa jabatan ini dibatasi kapan saja raja dengan nasihat para menteri membubarkan House of Commons dan memerintahkan sebuah pemilihan anggota baru. Pemungutan suara tidak berlangsung 1 hari di seluruh Inggris. Pemungutan suara bisa berlangsung selama 2 minggu. Seorang kandidat tidak harus penduduk distrik yang ia wakili. Karena itu, kekalahan di satu konstitusi tidak harus menyingkirkan satu orang dari parlemen. Ia bisa selalu bertahan untuk konstitusi lainnya. Para politikus ternama sesuai peraturan mempertahankan posisinya di House of Commons tahun demi tahun. Kualifikasi properti untuk anggota House of Commons telah dihapus dan sejak 1911 mereka menerima gaji. Parlemen bekerja melalui sebuah komite yang dikenal sebagai kabinet. Badan ini yang berkembang selama abad ke-18 secara murni eksis karena adat istiadat dan tidak memiliki tempat di konstitusi tertulis kerajaan Inggris. Kabinet biasanya mencakup sekitar 20 anggota House of Commons dan Lords yang merupakan anggota dari partai yang berkuasa. Namun demikian, selama Perang Dunia, sebuah koalisi kabinet yang mewakili kedua partai melanjutkan pemerintahan. Anggota kabinet dipilih oleh sebuah kaukus partai mayoritas di parlemen dengan persetujuan Perdana Menteri yang merupakan pemimpin partai. Kabinet bekerja bersama di semua masalah sehingga menghadirkan sebuah front persatuan dan parlemen dan negara. Kabinet membentuk legislasi, menentukan kebijakan, dan menerapkan hukum. Dalam rapat-rapat rahasia, kabinet menyusun lebih banyak undang-undang penting untuk disodorkan kepada House of Commons. House of Commons mungkin memperbaiki rancangan undang-undang yang diberikan padanya, tetapi perbaikan itu biasanya sedikit dan tidak penting. Jika undang-undang rancangan kabinet gagal melewati House of Commons atau jika House of Commons melakukan pemungutan suara untuk resolusi tidak percaya, adat istiadat mengharuskan anggota kabinet untuk mengundurkan diri atau kembali ke desa. Di masalah pertama, raja mengirim pemimpin partai oposisi dan mengajaknya membentuk sebuah kabinet yang akan memperoleh dukungan House of Commons. Di masalah kedua, raja membubarkan parlemen dan meminta pemilihan umum. Kembalinya mayoritas yang mendukung kabinet mengizinkan kabinet mempertahankan jabatannya. Sebaliknya, Perdana Menteri dan rekan-rekannya memberi jalan bagi kabinet yang dibentuk oleh oposisi. Walaupun kuat, kabinet bukanlah oligarki yang tidak bertanggung jawab. Opini publik unggul di Inggris Raya seperti di negara-negara demokratis lainnya. Proposal untuk legislasi baru sebagai satu aturan didiskusikan secara menyeluruh di surat kabar dan di program partai sebelum dan setelah penyerahan proposal itu oleh kabinet kepada House of Commons. Kabinet tidak akan berpikir untuk mendukung sebuah undang-undang yang penilaiannya tidak disukai oleh lembaga elektorat. Seperti yang telah dicatat, pemilihan umum harus diselenggarakan setidaknya setiap 5 tahun dan mungkin diselenggarakan kapan saja dengan tujuan mewujudkan keinginan rakyat. Lebih lanjut, kekalahan di pemilihan umum atau
di House of Commons tidak selalu penting untuk kejatuhan satu kabinet. Perdana Menteri kadang-kadang mengundurkan diri bahkan ketika ia memiliki suara mayoritas di House of Commons. Jika ia merasa bahwa kebijakan-kebijakannya tidak lagi diterima di seluruh negeri, opini publik karenanya mempengaruhi semua undang-undang legislatif dan menentukan kebangkitan dan kejatuhan kabinet. Kelompok liberal dan konservatif melanjutkan kontrol mereka atas parlemen di abad ke-20 seperti di abad ke-19. Pemilihan umum terakhir atau Desember 1918 mengembalikan sejumlah besar laborites. Beberapa dari mereka berasal dari serikat dagang dan kelompok sosialis lainnya ke parlemen. Dan pertengahan 80-an, para nasionalis Irlandia yang menganjurkan aturan dalam negeri untuk Irlandia membentuk sebuah partai minoritas penting, biasanya bersekutu dengan kelompok liberal. Namun demikian, dalam pemilihan terakhir, para nasionalis dikalahkan oleh kelompok Sinn Féiners, yang programnya adalah mewujudkan Irlandia merdeka sepenuhnya. Masalah Irlandia. Inggris masuki Irlandia selama kekuasaan Henry II di abad ke-20. Inggris pada awalnya menguasai wilayah sekitar Dublin. Raja-raja berikutnya, terutama Henry VIII dan Ratu Elizabeth, memperluas wilayah Inggris di seluruh Irlandia dan berusaha mengalingkan Irlandia dengan menerapkan bahasa Inggris, common law, dan gereja Anglikan. Namun demikian, orang-orang Irlandia tidak ingin menyingkirkan bahasa Celtic yang mereka punya, tidak ingin menyingkirkan adat istiadat tribal mereka, dan tidak ingin menyingkirkan keyakinan Katolik Roma mereka. Irlandia terus-menerus melakukan pemberontakan dan Irlandia membutuhkan tangan besi Oliver Cromwell untuk menciptakan perdamaian di negara yang kacau ini. Di masa Glorious Revolution, orang-orang Irlandia penganut Katolik Roma mendukung James II. Tetapi William of Orange atau William III mengalahkan James II dalam pertempuran Boyne di 1690. Selama satu abad berikutnya, Irlandia tetap diam di bawah kekuasaan asing. Pemerintahan Inggris dalam usahanya untuk meredam pemberontakan di Irlandia pada awalnya menggunakan kebijakan mengkolonisasi bagian-bagian Irlandia dengan imigran yang menjadi lebih penurut daripada penduduk pribumi. Di awal pemerintahan James I, orang-orang Skotlandia dan Inggris penganut Protestan dimukimkan di provinsi Ulster, di mana mereka memperoleh tanah luas dan hak-hak istimewa. Setelah pasifikasi Cromwell di Irlandia, perkebunan orang-orang Inggris lainnya dibangun di Leinster dan Munster. William III kemudian menghadiahi para penganutnya itu tanah seluas lebih dari 1 juta akre di Irlandia. Perampasan ini menimbulkan masalah pertahanan akut di Irlandia. Banyak wilayah menjadi milik ahli waris dan suksesor orang-orang Inggris yang telah memperoleh tanah Irlandia. Mereka biasanya tinggal di Inggris, jarang dan tidak pernah mengunjungi Irlandia dan tidak menaruh perhatian pada kesejahteraan penyewa tanah yang notabene adalah orang Irlandia. Pengelolaan properti mereka diserahkan kepada agen-agen berhati keras yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk menaikkan uang sewa tanah. Kesempatan-kesempatan semacam itu terus tumbuh. Ada sedikit cara mencari nafkah di Irlandia kecuali dari tanah pertanian, dan persaingan sengit di antara para petani memaksa uang sewa naik terlalu tinggi. Tuan tanah sebagai sebuah aturan menerima segala sesuatu di atas penghidupan penyewa dan keluarganya. Penyewaan para meningkatkan penderitaan petani. Petani harus bisa meningkatkan hasil panennya untuk bisa terus eksis. Tetapi jika petani bisa meningkatkan hasil panen, uang sewa segera dinaikkan. Penolakan untuk membayar artinya pengusiran dari rumah pondok mereka. Tidak mengherankan bahwa di bawah sistem ini tanah dikelola dengan sangat buruk. Tahun demi tahun petani Irlandia semakin tenggelam dalam kemiskinan. Uang sewa tinggi dan hasil panen sedikit akibat pengolahan tanah yang buruk membuat para petani terus berada di ambang kelaparan. Mereka benar-benar mengalami kelaparan ketika panen kentang mereka gagal. Kondisi menjadi semakin buruk selama potato famine atau kelaparan kentang pada 1846 sampai 1847. 8.000 orang diperkirakan meninggal pada saat itu, terlepas dari amal dan bantuan pemerintah. Mereka yang bertahan hidup dalam jumlah besar melakukan emigrasi ke Amerika. Dalam 4 tahun populasi Irlandia berkurang hingga lebih dari 1 juta orang. Penurunan populasi berlanjut sampai akhir abad ke-19, hingga Irlandia kehilangan separuh penduduknya baik akibat kematian atau emigrasi. Bertahun-tahun berlalu sebelum pemerintah Inggris melakukan usaha tegas untuk memperbaiki masalah pertahanan di Irlandia.
Undang-undang pertanahan Gladstone Land Act adalah pada 1881 menandai legislasi konstruktif pertama untuk memenuhi tuntutan rakyat Irlandia atas 3F. Fair rent atau uang sewa yang adil. Uang sewa ditetapkan oleh otoritas publik bukannya melalui persaingan. Fixity of tenure atau penetapan masa sewa, hak petani untuk menguasai tanah selama ia membayar sewa. Dan free sale atau penjualan bebas, petani memiliki hak untuk menjual hasil panen kepada suksesornya. Undang-undang Pembelian Tanah atau Land Purchase Act yang disahkan oleh Partai Konservatif pada 1891 dan 1903 menciptakan dana negara. Dari dana ini, penyewa tanah bisa meminjam tanah dengan syarat-syarat mudah untuk membeli tanah. Ribuan orang Irlandia menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan tuan tanah yang mereka benci dan menjadi pemilik tanah independen. Masalah pertanahan di Irlandia segera bisa diselesaikan secara adil. Masalah agama telah bisa diselesaikan. Irlandia akan dikenang karena tidak menjadi Protestan di masa reformasi, dan hingga saat ini 3/4 populasi Irlandia masih menjadi penganut Katolik Roma. Namun demikian, Katolik Irlandia harus membayar upeti untuk Gereja Anglikan di Irlandia. Hingga setelah pertengahan abad ke-19, Kementerian pertama Gladstone menjawab keluhan ini dengan membubarkan Gereja Anglikan di Irlandia. Pembubaran ini artinya bahwa Irlandia tidak akan lagi menjadi gereja negara, padanya seluruh rakyat tanpa memandang keyakinan mereka diwajibkan menyumbang. Masalah ketiga adalah masalah Home Rule. Setelah Act of Union pada 1801, Irlandia berlanjut dipimpin oleh Parlemen Inggris, di mana Inggris dan Skotlandia menjadi mayoritas. Rakyat Irlandia menolak ketetapan ini dan menuntut restorasi Parlemen Irlandia sebelumnya yang berkedudukan di Dublin. Pemimpin Home Rule pertama adalah seorang orator dan patriot pertama, Daniel O'Connell. Kegagalannya membentuk konstitusi artinya pencabutan Act of Union, yang menyebabkan pembentukan Young Ireland Party yang tidak berhasil meniru revolusi kontinental pada 1848. Selama tahun 70-an dan 80-an di abad terakhir, Home Rule mendapatkan pemimpin terbaiknya dalam diri Charles Stewart Parnell. Ia adalah seorang tuan tanah dan seorang Protestan, tetapi namun demikian berhasil mendapatkan dukungan dari semua patriot Irlandia. Parnell memimpin nasionalis Irlandia sebagai sebuah partai politik yang mendukung Home Rule. Ketika Gladstone memimpin kementerian untuk ketiga kalinya pada 1886, nasionalis Irlandia memilih anggota cukup banyak untuk menyeimbangkan kekuatan di House of Commons. Gladstone hanya bisa memperoleh dukungan dengan memperkenalkan Home Rule Bill atau rancangan undang-undang Home Rule. Penolakan terhadap rancangan undang-undang ini sangat sengit sehingga hampir 100 anggota liberal meninggalkan partainya dan bergabung dengan konservatif, sehingga mengalahkan rancangan undang-undang. Pada 1893, Grand Old Man atau Gladstone sekarang menjadi Perdana Menteri untuk keempat kalinya dan mengusulkan rancangan undang-undang Home Rule kedua. Rancangan undang-undang ini disetujui House of Commons tetapi ditolak oleh House of Lords. Kementerian Liberal Mr. Asquith kemudian mengusulkan Home Rule Bill ketiga. Setelah 3 kali disetujui House of Commons, rancangan undang-undang ini menjadi hukum pada 1914 meskipun ada penolakan oleh House of Lords kemudian. Namun demikian, meletusnya Perang Dunia menunda pelaksanaan undang-undang ini. Undang-undang ini terbukti tidak populer di semua kalangan rakyat Irlandia, sehingga pada 1920 Mr. Lloyd George menginginkan pembentukan Home Rule Bill lainnya. Rancangan undang-undang ini menuntut pembentukan 2 badan legislatif, satu di utara Irlandia atau Ulster dan yang lainnya di selatan Irlandia, dengan sebuah dewan yang dipilih oleh 2 legislatur untuk membentuk jalur penghubung antara mereka. Mereka akan mengontrol semua masalah lokal dan sebagian besar urusan administratif kecuali Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dan memiliki kekuasaan luas atas perpajakan. 2 legislatur mungkin setiap saat setuju untuk bergabung menjadi satu legislatur untuk seluruh Irlandia. Setelah Home Rule Bill menjadi efektif, perwakilan Irlandia di Parlemen Inggris di Westminster akan dikurangi hingga 42 anggota. Sementara itu, agitasi yang menuntut kemerdekaan penuh Irlandia telah mengalami kemajuan cepat di seluruh Irlandia kecuali di Ulster.
Ini merupakan hasil kerja dari kelompok cendekiawan yang membaktikan diri mereka bagi kebangkitan kembali kesusastraan Irlandia, bahasa Irlandia kuno atau RC, dan sentimen nasionalisme Irlandia. Gerakan nasional ini melahirkan partai Sinn Féin. Anggota partai ini menuntut pemisahan penyeluruh Irlandia dan Inggris Raya. Di musim semi 1916, mereka bersekutu dengan kaum pekerja radikal di Dublin dan memproklamasikan Republik Irlandia. Pasukan Inggris meredam pemberontakan dan menghukum mati beberapa pemimpin pemberontakan ini. Walaupun Sinn Féin menguasai hampir semua perwakilan Irlandia di parlemen, di pemilihan umum terakhir mereka menolak duduk di Westminster. Anggota organisasi Sinn Féin masuk ke Westminster pada 1921 setelah negosiasi dengan Inggris Raya dalam usaha menguasai Irlandia. Jika tidak kemerdekaan penuh, setidaknya pemerintahan sendiri secara penuh. Orang-orang Inggris percaya bahwa beberapa bentuk persatuan politik antara Irlandia dan Inggris Raya pada dasarnya adalah untuk keselamatan mereka sendiri. Diperdebatkan bahwa Irlandia mereka akan menjadi mangsa kekuatan besar yang berselisih dengannya. Di kasus lainnya, rakyat Inggris akan sangat terancam karena Irlandia menguasai rute-rute laut paling penting. Lewat rute ini, bahan-bahan makanan dan bahan-bahan mentah tidak dapat habis persediaannya. Ini adalah alasan utama mengapa 44 juta rakyat Inggris terus menolak kedaulatan politik bagi 4 juta rakyat Irlandia. Kekaisaran Inggris. Kerajaan Inggris adalah awal dan pusat kekaisaran Inggris. Kekaisaran ini tidak lama terbentuk. Pada 1603 saat James I naik tahta, Inggris tidak memiliki wilayah koloni di luar negeri, kecuali Channel Islands. Sejak ekspansi kekaisaran berlangsung di India, Afrika, Australia, Amerika Utara, kepulauan ini di berbagai lautan hingga sekarang bendera Union Jack berkibar di hampir seperempat wilayah daratan dunia. Kekaisaran Inggris tidak seperti kekaisaran-kekaisaran besar di masa lalu, tidak sepenuhnya terbentang di daratan. Kepemilikan wilayah kolonial ditemukan di setiap benua. Rute perdagangan dan jalur komunikasi Kekaisaran Inggris dilakukan dengan kapal uap dan kabel bawah laut yang melintasi ribuan mil laut. Tanpa kekuatan laut, Kekaisaran Inggris akan cepat pecah menjadi negara-negara merdeka dan yang lainnya akan dikuasai oleh negara-negara tetangga yang lebih kuat. Kekuatan laut utamanya bergantung pada superioritas angkatan laut yang Inggris miliki melalui perang maritim mereka dengan Belanda dan Prancis di abad ke-17. Ke-18 dan ke-19 Perang Dunia yang menyisakan kehancuran armada Jerman telah menegaskan posisi Inggris sebagai penguasa lautan. Inggris berusaha mempertahankan posisi ini. Inggris mendeklarasikan bahwa kekuatan laut Inggris harus sekuat kekuatan laut Belanda dan Prancis. Perbedaan kekuatan yang tipis, rakyat Inggris percaya akan membahayakan keselamatan kekaisaran mereka. Kekuatan lambat laun bergantung pada keberadaan pangkalan angkatan laut, di mana kapal perang bisa memperoleh batu bara dan suplai lainnya. Inggris Raya memiliki pangkalan laut di interval tertentu di hampir semua rute perdagangan. Gibraltar, Malta, dan Cyprus menjadi pangkalan angkatan laut Inggris sehingga Inggris bisa mengontrol Mediterania. Pangkalan laut di Suez, Aden, dan berbagai kepulauan di Samudra Hindia menjaga rute terpendek ke India dan Australia. Di timur jauh, Inggris memiliki pangkalan laut di Singapura, Hong Kong, Hawaii, dan pelabuhan-pelabuhan penting lainnya. Pangkalan laut Inggris di Afrika berada di Kepulauan Ascension, Saint Helena, Mauritius, dan Seychelles. Di perairan Amerika, Inggris memiliki pangkalan di Bermuda dan British West Indies yang tujuan militer dan komersial semuanya menjadi lebih penting sejak selesainya pembangunan Kanal Panama. Pangkalan-pangkalan laut ini adalah penghubung laut kekaisaran. Populasi kekaisaran Inggris di luar kerajaan Inggris diperkirakan 400 juta. Dari jumlah ini, sekitar 60 juta adalah kolonial, keturunan imigran Inggris dan Prancis, Belanda, dan Spanyol. Penduduk lainnya adalah penduduk pribumi yang meliputi bangsa India, Malaya, China, Polinesia, Arab, Negro, dan Indian Amerika. Semua ras manusia, semua tingkat kebudayaan
dari keliaran hingga keberadaban semua agama utama dan hampir semua bahasa utama umat manusia terwakili di wilayah-wilayah kolonial Inggris. Kata kekaisaran biasanya merujuk pada kekuasaan autokratik penakluk atas wilayah-wilayah jajahannya. Autokrasi benar-benar eksis di Kekaisaran Inggris karena penduduk pribumi yang merupakan populasi abad ke-19 ke-20 memiliki sedikit atau tidak memiliki suara dalam manajemen kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Secara keseluruhan, Inggris Raya memerintah mereka secara bijaksana, adil, bahkan dengan murah hati. Inggris mempertahankan perdamaian The Pax Britannica, menjaga ketertiban dalam negeri, menghapus adat istiadat kejam seperti perbudakan, kanibalisme, dan pengorbanan manusia, memperkenalkan sistem pendidikan dan sanitasi, dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk pembangunan sumber daya alam. Inggris mendidik penduduk koloni dalam hal demokrasi, sehingga mereka bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang bisa merintah diri mereka sendiri di bawah Kekaisaran Inggris. Sebagai pemerintahan yang memiliki kehormatan, India berdiri sendiri. British India atau India Inggris yang meliputi 2/3 wilayah India dan 3/4 populasi diperintah secara langsung dari London melalui seorang pejabat kabinet yang dinamakan Secretary of State for India. Administrasi aktual berada di tangan Raja Muda, dibantu oleh 2 dewan dan pejabat-pejabat dari Indian Civil Service. Wilayah India lainnya yang tidak berada di bawah Kekaisaran Inggris adalah negara-negara pribumi atau taklukan. Sekitar 600 jumlahnya. Negara-negara kecil ini dipimpin oleh pangeran-pangeran mereka sendiri di bawah pengawasan dan perlindungan Inggris Raya. Selain negara-negara taklukan di India, Inggris Raya memiliki beberapa negara protektorat terutama di Afrika. Inggris Raya juga memiliki wilayah-wilayah berpengaruh lainnya di Afrika dan bagian lain dunia, di mana negara-negara asing setuju untuk tidak menguasai wilayah atau mengontrol wilayah tersebut, baik melalui perjanjian atau aneksasi. Di abad ke-17, perusahaan-perusahaan dagang yang diberi izin oleh raja berdiri di hampir semua koloni Inggris Raya di Amerika dan meletakkan landasan bagi dominasi Inggris atas orang-orang Indian. Di abad ke-19, perusahaan-perusahaan dagang serupa membawa bendera Inggris masuk ke pedalaman Afrika dan di antara kepulauan Pasifik. British South Africa Company yang dikelola oleh Cecil Rhodes menguasai wilayah luas Afrika yang dinamakan Rhodesia. Serupa, British North Borneo Company menguasai Borneo Utara, walaupun wilayah ini sekarang telah dinyatakan sebagai wilayah protektorat. Sebagian besar kepemilikan Inggris berupa koloni-koloni kerajaan. Mereka semua berada di bawah gubernur yang dipilih oleh raja. Di beberapa koloni kerajaan, gubernur menerapkan seluruh otoritasnya baik di legislatif dan eksekutif. Ia dibantu oleh dewan yang kadang-kadang dinominasikan oleh raja dan kadang-kadang dipilih oleh kolonis. Koloni kerajaan sebagian besar terletak di wilayah tropis dan memiliki sedikit penduduk yang bisa berbahasa Inggris. Contohnya adalah British West Indies, British Guiana, Sierra Leone, Nigeria, Ceylon, dan Straits Settlements. Kelompok koloni-koloni yang memiliki pemerintahan sendiri atau dominion jumlahnya sangat sedikit, tetapi meliputi Kanada, Newfoundland, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Pemerintahan mereka hampir menyerupai pemerintahan kerajaan Inggris. Di setiap koloni, raja diwakili oleh gubernur atau gubernur jenderal. House of Lords diwakili oleh Dewan Atas, dan House of Commons diwakili oleh majelis yang dipilih oleh rakyat. Setiap koloni juga memiliki perdana menteri dan sistem kabinet. Inggris Raya mengontrol hubungan luar negeri antara 5 koloni ini, tetapi mengizinkan mereka memperoleh kemerdekaan dalam masalah legislasi. Tanpa intervensi, mereka menarik pajak, menarik cukai, bahkan pada barang-barang Inggris. Mengontrol imigrasi, meningkatkan angkatan bersenjata, mendukung angkatan laut mereka sendiri, dan memiliki bendera nasional sendiri. Mereka sesungguhnya adalah negara-negara kolonial. Abad ke-19 dilalui dengan perkembangan yang baik sebelum Inggris Raya mempelajari kebijakan yang benar untuk diadopsi di wilayah-wilayah kolonial di Amerika Utara, Australia, dan Afrika Selatan. Meningkatnya sentimen demokrasi seperti terlihat dalam reformasi perwakilan parlemen, lebih daripada yang lainnya mendorong rakyat Inggris memberikan hak-hak penuh kepada koloni-koloni mereka. Emansipasi politik di dalam negeri menciptakan hasil alam emansipasi politik di luar negeri. Kanada pertama kali menerima pemerintahan mandiri di tahun 40-an di abad terakhir, dan sejak itu Inggris Raya dengan ramah tamah memberikan hadiah yang sama kepada Minion
Australia, Asia, dan Afrika Selatan. Walau independen secara virtual, mereka terus mendapat perlindungan Kekaisaran Inggris dan berbagi kejayaan dengannya. Perubahan kebijakan kolonial Inggris ini yang mengubah kekaisaran menjadi persemakmuran negara-negara merdeka adalah salah satu fakta mencolok dalam sejarah modern. Wilayah dominion yang sangat luas, sumber daya yang sangat besar, dan pertumbuhan populasinya yang sangat cepat memberi harapan perkembangan tak terbatas di masa depan. Mereka membentuk Inggris Raya yang lebih besar untuk keabadian bahasa, hukum, dan institusi Inggris Raya. Kekaisaran Inggris seperti terlihat saat ini adalah sebuah organisasi tidak harmonis yang terdiri dari negara-negara protektorat, koloni-koloni Inggris, dominion yang memiliki pemerintahan sendiri, dan negara-negara India. Kekaisaran tidak memiliki badan sentral yang mewakili anggotanya dan memiliki kemampuan untuk menyatukan anggotanya. Langkah-langkah dalam pembentukan perserikatan yang lebih erat pernah dilakukan oleh konferensi-konferensi kekaisaran. Konferensi pertama diselenggarakan di London pada 1887 pada saat perayaan naik tahta Queen Victoria yang ke-50 dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dominion. Perwakilan India juga hadir di konferensi terakhir pada 1917. Pertahanan angkatan laut dan militer, pajak, bea cukai, dan masalah-masalah umum lainnya didiskusikan di pertemuan-pertemuan periodik ini. Karena itu, mereka membuat pemahaman yang lebih baik antara Inggris Raya dan koloni-koloninya. Tetapi sistem federasi adalah masalah sekunder selama Kekaisaran Inggris bersatu dalam spirit. Kekurangan kekaisaran ditutup dengan persatuan jiwa kekaisaran. Kekuatan nyata ikatan antara Inggris Raya dan koloni-koloninya di luar negeri pertama kali terlihat selama Perang Boer di tahun 1899, ketika mereka mendukung Inggris Raya. Selama Perang Dunia, baik penduduk kolonial dan penduduk pribumi memberikan bantuan besar dalam bentuk uang, makanan, kapal, dan orang-orang kepada Inggris Raya. Kekaisaran Inggris, menurut kata-kata Edmund Burke, dipersatukan oleh kasih sayang intim yang tumbuh dari nama-nama yang sama, dari darah yang sama, dan hak-hak istimewa yang sama, dan perlindungan yang sama. Ini adalah ikatan yang walaupun seringan udara, sekuat rangkaian besi.